dan sesiapa saja yang menyukai beliau. Juga kita mendoakan kedua orang tua kita, keluarga kita, dan juga guru-guru kita. Salah satunya adalah almarhum Haji Muhammad Samanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pada hadis pertama kita membahas tentang keutamaan niat, bahwasanya niat amat memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Niatlah yang membedakan antara ibadah dengan adat. Niat pula yang membedakan antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Niat pula yang membedakan antara ibadah wajib yang satu dengan ibadah wajib lainnya. Jadi niat itu amat penting sekali. Hadis kedua dan hadis seterusnya kita akan masih berbicara tentang niat dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi ila Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ummil mu'minin diriwayatkan daripada ummul mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummu Abdillah namanya adalah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Ummul Mukminin, kenapa disebut Ummul Mukminin? Semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummahatul mukminin. Bermakna setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, haram hukumnya bagi kita, hukumnya bagi umatnya untuk menikahi istri-istri beliau. Dan haram juga hukumnya bagi istri-istri beliau untuk menerima pinangan daripada orang lain. Dan tidak ada yang berani melamar istri-istri Rasulullah. Ummi Abdillah disebut ini adalah kunyah. Jadi orang Arab itu biasanya ada 3 istilah, sama lah kayak orang kita juga. Cuma biasanya kalau orang kita mah ada nama, ada panggilan, ada poyokan. Yang jelek itu poyokannya. Kalau orang Arab ada nama, ada panggilan, ada gelaran. Ini biasa ini. Contoh di sini, Ummu Abdillah itu panggilan yang kalau dalam bahasa Arab disebut kunyah. Biasanya kunyah ini ikut pada nama anak yang paling tua. Kita punya anak nih yang paling tua, namanya siapa? Ya kita sebut atau misalnya nama anak saya yang paling tua Faiz. Nah, kunyah saya Abu Faiz, kunyah istri saya Ummu Faiz, dan seterusnya dan seterusnya. Aisyah maksudnya. Mungkin kita selama ini tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri-istri Nabi yang lain, kecuali Khadijah al-Kubra dan juga Maria al-Qibtiyah radhiyallahu anhum ajma'in, itu tidak memiliki keturunan. Jadi istri-istri Nabi yang memiliki keturunan, maksudnya Nabi memiliki keturunan daripada istri-istrinya hanya melalui jalur Khadijah al-Kubra dan juga Maria al-Qibtiyah. Mungkin yang kita tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha termasuk istri Nabi yang tidak memiliki keturunan. Tetapi menurut satu pandangan, Aisyah radhiyallahu anha sempat hamil tetapi keguguran. Itu makanya di sini disebut Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu Aisyah ini adalah satu-satunya juga istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan masih gadis, masih perawan.
bukannya janda. Sedangkan istri-istri Nabi yang lain itu kebanyakannya adalah janda. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarzuqu jaishuni al-Ka'bah." Nanti akan ada pasukan yang bermaksud menyerang Ka'bah. Ingat, ini adalah ramalan daripada Nabi. Nanti dari mana kata nanti? Yarzuq itu fi'il mudhari'. Biasanya yadullu 'ala al-hal wal mustaqbal. Menunjuk pada zaman yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Nah, ini bermaksud ini adalah ramalan daripada Nabi bahwasanya nanti di suatu masa, hanya masanya kapan, waktunya kapan tidak disebutkan. Siapa nama pasukannya tidak disebutkan juga. Memang kita sudah tahu bahwasanya ada pasukan yang bermaksud menyerang Ka'bah, di antaranya adalah Abu Lahab. Tapi kan itu sebelum kelahiran Nabi, begitu ya. Sedangkan ini disebut dia nanti akan datang pasukan yang bermaksud memerangi atau meruntuhkan Ka'bah. Jadi pasukannya tidak disebutkan dari mana, pimpinannya siapa, waktunya juga tidak disebutkan. Tugas kita hanya mengimaninya saja, karena ini termasuk perkara-perkara yang wajib begitu. Tapi kan belum tentu langsung lah. Ini yang menyampaikan Nabi. Dalam keadaan shadiqul wa'dil amin gitu. Atau shadiqul masduq, Nabi itu orang yang jujur. Tidak mungkin Nabi berbohong. Gitu. Ya, jadi nanti satu saat waktunya kapan Allahu a'lam akan ada pasukan yang bermaksud menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardi. Dan tatkala mereka sampai di kawasan yang bernama Baidah. Baidah itu adalah nama satu kawasan. Cuma di sini seperti Imam Ibnu Rusdan, Ibnu Ayyub As-Siddiqi, penulis kitab Ghalibul Farihin, Syarhul Riyadhus Shalihin menyatakan tidak dapat dipastikan Baidah dimaksud itu adalah apakah Baidah yang memang dekat dengan Mekah atau nama kawasan di tempat yang lain. Begitu. Yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semuanya ditenggelamkan. Maksudnya ditenggelamkan ini, kalau yuhsabu arti dasarnya itu ditelan bumi. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Apakah memang seperti tanah yang amblas ke atas, atau melalui gempa bumi, atau seperti pasir hisab? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan keterangannya bagaimana. Di dalam syarat-syaratnya pun tidak disebutkan. Tapi yang jelas, pasukan yang bermaksud memerangi atau menghancurkan Ka'bah ini akan ditelan oleh bumi. Dan yang ditelan itu adalah bukan hanya pasukannya saja, orang-orang yang berada di kawasan itu, orang-orang yang sedang berada di kawasan Baidah, itu akan ditelan. Enggak peduli orang itu memang yang bermaksud menghancurkan Ka'bah, atau memang orang pedagang, atau memang orang yang tinggalnya di situ. Nanti akan disebutkan pengajarannya. Qalat Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka akan ditenggelamkan semuanya, sedangkan ada di antara mereka yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Mereka ini para pedagang, atau memang sebagaimana telah disebutkan tadi, tinggalnya di Baidah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya pasti akan ditenggelamkan. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Nah, ini yang membedakan. Hanya nanti ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan berdasarkan niatnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang ditenggelamkan ke bumi, ditelan bumi, kalau niatnya bermaksud menghancurkan Ka'bah, dia akan mendapat dosa.
Tapi kalau orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, niatnya untuk berdagang, kembali lagi niat berdagangnya itu untuk mencari rezeki yang halal, sebagaimana kita pernah bahas, atau untuk menumpuk harta. Demikian pula orang yang tinggal di kawasan itu, begitu. Niatnya bagaimana, amalan yang mereka lakukan itu apa? Ya. Baik. Terdapat beberapa pengajaran yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama adalah jangan terlalu dekat atau jangan terlalu akrab dengan orang-orang yang kurang baik akhlaknya. Kenapa? Loh, di sini orang yang nggak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah saja, hanya karena berada bersama mereka itu ditenggelamkan. Loh, pedagang, tentu pedagang nggak ada masalah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi itu ditenggelamkan. Kenapa? Ya, apa bahasannya? Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita kebagian wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, ya kena panasnya atau kena apinya. Itu makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada umat-umatnya yang beriman, hamba-hambanya yang beriman. Apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan berhati-hatilah kalian terhadap fitnah, terhadap ujian, yang mana ujian ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Bermakna apa? Kalau sudah sifatnya ada atau teguran daripada Allah, itu nggak pilih-pilih. Biasanya dirakatin semua. Kayak waktu tsunami di Aceh, kan begitu. Memang misalnya ada beberapa tempat yang nggak pernah, tetapi itu kan sifatnya pengecualian saja. Kan waktu di tsunami di Aceh itu mau orang baik, mau orang jahat, semuanya sama pernah. Di Palu juga sama. Nah begitu. Itu pengajaran yang pertama. Jadi jangan terlalu dekat atau jangan terlalu mengakrabi orang-orang yang kurang baik. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan dosa, dosa itu bukan cuma mereka saja yang akan merasakan dampak negatifnya, tetapi orang-orang di sekelilingnya juga sama. Begitu. Yang pertama dalilnya tadi surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Yang kedua adalah hadis kedua daripada Riyadhus Shalihin. Pengajaran yang kedua, kalau kita tidak disarankan untuk terlalu dekat dengan orang-orang yang kurang baik, berlaku juga kebalikannya. Kita dianjurkan untuk mengakrabkan diri dengan orang-orang yang baik. Ya kalau hujannya permungkin tadi alasannya berteman dengan kamu yang wangi, jaga citra bukan wanginya. Ya. Loh, selain itu ada nggak langsung misalnya? Ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu bersabda kurang lebih artinya begini. Nanti di akhirat, orang-orang yang ditakdirkan masuk surga masuk ke dalam surga. Orang-orang yang ditakdirkan masuk ke neraka, dia akan masuk ke dalam neraka. Perhatikan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para penghuni surga, wahai hamba-hambaku, adakah di antara kawan-kawanmu dulu yang pernah melakukan kebaikan bersama-sama, tetapi sekarang kau tidak jumpa dengan mereka di surga? Ada, panggil. Orangnya dari neraka. Cuma karena sebab ada temannya yang ingatnya bagaimana? Dulu pernah ngaji bareng, pernah ke majelis taklim bareng, pernah muludan bareng, pernah Isra Mi'raj bareng gitu. Itu dicariin itu. Allah yang urut. Itu makanya pengajarannya dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini, kalau pengen jadi orang yang baik, jangan apa ya bahasanya? Jangan pengen lewat ajak kan. Kenapa? Lah, jangan-jangan teman kita dia yang bakal nyelamatin kita dari neraka. Oh dulu, gua
diajak haji sama dia nih. Kok sekarang nggak ada di surga? Bisa protes itu kalau teman lain. Oh, kok teman saya dulu barang itu nggak ada? Bener nggak? Cari. Itu makanya kalau mau ngaji ataupun mau hadir majelis taklim ataupun mau melakukan berbagai macam kebaikan, jangan sendiri-sendiri. Ajak yang lain. Ajak yang lain. Baik, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, Rasulullah SAW meramalkan beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa datang. Dalam hadis ini yang diramalkan itu adalah pasukan yang bermaksud menyerang Ka'bah, tetapi kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ramalan Rasulullah bukan hanya ini saja, masih banyak ramalan-ramalan yang lain. Kemudian yang keempat, niat itu penting, karena dalam hadis ini yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsu 'ala niyyatihim. Walaupun semuanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi, semuanya ditenggelamkannya sama, tetapi ketika dibangkitkan itu berbeda. Berbedanya karena apa? Misalnya ya niatnya. Berbeda karena niatnya. Baik, selesai hadis kedua. Nah, sebelum kita berlanjut kepada hadis yang ketiga, ada pertanyaan. Biar masih sedikit materinya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Iya Pak, silakan. Pertanyaannya, adakah yang disebutkan oleh pasukan yang akan melihat apa ini sudah diketahui? Jawabannya tentu belum. Misalnya gitu, ada di antara kita yang mendengar di YouTube atau pengajian, oh nanti ada pasukan ini akan melihat apa? Nabi nggak nyebut, ya. Nabi tidak menyebutkan ciri-cirinya itu bagaimana, tidak. Dalam hadis ini tidak ya. Nanti kalau dalam hadis lain memang akan disebutkan ciri-cirinya orangnya pendek, giginya runcing, tapi bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam hadis ini belum sampai ke Ka'bah sudah ditenggelamkan, sudah ditelan oleh bumi. Sedangkan kalau dalam riwayat lain tadi, yang orangnya pendek, giginya tajam, itu berhasil tuh ke Ka'bah. Memang dijabarin batunya satu-satu dalam riwayat lain, tapi bukan riwayatnya ini, gitu ya Pak. Jadi kalau yang ini tidak disebutkan siapanya, tidak diketahui sudah muncul atau belum. Tapi kalau dalam riwayat lain itu memang ada ciri-cirinya mengarah kepada mungkin kalau disebut negara kurang tepat begitu ya, mungkin dari kabilah tertentu atau suku-suku tertentu. Masih di Timur Tengah? Iya, masih di Timur Tengah ataupun di Asia Barat, kurang lebih seperti itu. Ya, dari karakteristiknya, kalau yang sampai ke Ka'bah, sampai mencopot batu-batunya itu, orangnya pendek, maksudnya tidak terlalu tinggi, kemudian giginya tajam. Bukan semata masuk, tapi memang mencabut batu Ka'bah satu persatu, maksudnya merobohkan. Maksudnya nanti kalau ada pertanyaan, oh berarti sudah kiamat? Belum. Kenapa? Karena dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan kiamat tidak akan terjadi selagi mana masih ada anak-anak kecil yang menangis, masih ada orang-orang tua yang mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan masih ada orang-orang yang berzikir menyebut asma-asma Allah. Begitu. Jadi kiamat belum akan terjadi kalau tiga komponen ini masih ada. Anak-anak kecil, makanya kalau orang kecil dalam masjid itu aja aja. Ya fitrahnya begitu. Yang kedua, orang tua yang masih doyan beribadah. Yang ketiga, orang-orang yang masih berzikir atau menyebut nama Allah. Gitu ya Pak. Kalau hanya muncul, oh tapi kan pembahasan masih itu perkara objek bagi saya pribadi. Jadi ya biarlah kayak kita ini orang-orang biasa, fokusnya adalah memperbaiki diri daripada hal-hal yang biasa. Maksudnya syariat sajalah tuntunan kita ini.
Kalau di sana mungkin kita terlalu jauh. Gitu ya Pak. Baik, kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di sebelah hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, masih hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata. Nah, satu informasi tambahan bahwasanya dari sekian banyak istri-istri Nabi, baik ada yang menyatakan 9, ada yang menyatakan 11, ada yang menyatakan 13. Aisyah itu merupakan istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Yang paling banyak hadisnya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, sekitar 5.000-an hadis. Begitu. Kalau Khadijah tidak banyak. Yang lain istri-istri Nabi yang lain tidak banyak. Apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada yang namanya hijrah setelah Fathu Makkah. Ingat hadis pertama itu, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa saja orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijrah di dalam hadis pertama itu bagaimana? Hijrah berpindah dari Mekah, baik ke Habasyah, Ethiopia, ataupun ke Madinah. Ini sebelum Fathu Makkah, sebelum pembebasan kota Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah. Tetapi setelah Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, pada bulan Ramadan, tahun ke-8 Hijriah, kata Nabi, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena setelah Fathu Makkah, Mekah itu sudah menjadi Darul Mukminin, sudah menjadi negaranya orang-orang yang beriman. Kan sebelum Fathu Makkah, Mekah itu masih Darul Kufri, masih menjadi kawasan yang ditempati oleh orang-orang kafir, begitu. Nah makanya misalnya kalau sekarang kita tinggal di suatu kawasan yang kita merasa misalnya kawasan ini mempersulit kita untuk beribadah misalnya. Tapi kalau di Indonesia saya rasa belum ada lagu itu ya. Ada permasalahan saya rasa tidak mempersulit, hanya mengatur saja. Itu semuanya sama di Mekah juga sama ada aturan masalah itu. Maksud saya, kalau kita tinggal di luar negeri yang ibadah itu dibatasi misalnya, apakah kita harus hijrah juga? Misalnya pindah dari negara tersebut menuju negara yang lebih aman? Jawabannya adalah tergantung. Apakah kita semata-mata hanya sulit untuk beribadah atau nyawa kita juga terancam? Kalau hanya semata-mata sulit beribadah, ya jangan hijrah dulu. Biarkan saja dulu tinggal di sana. Tetapi kalau sampai mengancam nyawa kita, ya silakan hijrah. Gitu. Kenapa? Misalnya, karena kalau kita meninggalkan negara tersebut atau meninggalkan kawasan tersebut dengan alasan kita dipersulit ibadahnya, nanti tidak ada orang yang beriman lagi di kawasan itu. Tidak ada lagi orang beriman di kawasan itu. Dan itu adalah satu keputusan yang kurang tepat, gitu. Kecuali memang kalau sampai nyawa kita terancam. La hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu adalah jihad dan juga niat. Nah, yang dimaksud jihad itu apa? Yang memang jihad bisa dinilai berperang di jalan Allah. Yang dimaksud berperang di jalan Allah itu identiknya nanti di akhir zaman. Identiknya nanti di akhir zaman, ketika misalnya Dajjal dengan Al-Mahdi ataupun Nabi Isa alaihi salam nanti. Kalau sekarang kebanyakan ulama menyatakan belum masuk pada kategori perang atau belum masuk pada kategori jihad fisabilillah, bukan perang agama kalau sekarang ini. Tetapi perang yang melibatkan negara yang sebenarnya sifatnya adalah politik, sebagaimana yang berlaku di antara Rusia dengan Ukraina sekarang ini. Waniyatun, nah niat. Kebanyakan kita memahami niat ini, niat, saya niat zakat gitu. Atau mau niat sedekah, atau mau niat haji dan lain sebagainya.
Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih, keinginan melakukan sesuatu itu bukan semata-mata niat saja. Ada yang namanya azam. Azam itu adalah keinginan kuat melakukan sesuatu. Kalau niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Keinginan melakukan sesuatu yang diiringi dengan melakukan perbuatannya. Contoh kayak sholat, makanya kalau sholat niatnya kapan? Nah, boleh sebelum takbiratul ihram kalau masih terbatas atau ketika takbiratul ihram. Kenapa kita usolli? Kan kita terus sholat tuh. Jangan besok gua mau sholat subuh, gua mau niat sholat subuh. Nggak bisa. Karena kalau definisi niat itu adalah keinginan melakukan sesuatu yang diiringi dengan melakukan perbuatan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Wa idza istaghfirtum faghfiru. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berjihad atau berperang, maka ikutilah perintah tersebut. Maksudnya apa? Apabila terdapat pemimpin yang resmi, pemimpin yang sah, baik itu pemimpin negara atau pemimpin dunia Islam yang sudah resmi ditunjuk, memerintahkan untuk berperang, ikuti itu. Jangan berpaling. Karena salah satu dosa-dosa itu adalah orang yang lari daripada medan peperangan. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam mukadimahnya. Kalau beliau menyebut muttafaqun alaih, maknanya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan makna hadis ini adalah la hijrata min Makkah, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah dari Makkah. Kenapa? Li'annaha, karena Makkah itu sarat dar Islami, sudah menjadi negara Islam. Maksudnya negara Islam ini apa? Negara yang dihuni oleh orang-orang Islam yang tidak menghalangi umat Islam untuk beribadah dan tidak ancaman, tidak ada ancaman bagi umat Islam. Nah, itu poinnya. Baik. Kalau tadi pernyataannya adalah bagaimana kalau kita dihalangi beribadah di satu negara, apakah kita mesti pindah ke kawasan yang membebaskan kepada kita? Maka di sini adalah dibalik. Bagaimana nih kalau kita asalnya tinggal di satu negara yang secara kebebasan itu kita diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah, tiba-tiba kita malah pindah ke negara yang memang ibadahnya itu dipersulit, begitu. Ya misalnya, maaf, kita di Indonesia ibadah cukup bebas, tiba-tiba ada keinginan pindah ke luar negeri, misalnya seperti ke Cina. Ke Cina kalau mengikut berdasarkan misalnya cerita yang saya dengar dari orang yang bekerja di sana, itu kalau beribadah tidak boleh dilakukan di tempat-tempat umum. Ibadahnya itu memang hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk saja. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu adalah tidak diperbolehkan. Kalau kita pindah, kita hijrah dari negara Indonesia yang diberikan kebebasan untuk beribadah menuju negara yang mana ibadahnya itu cenderung dipersulit. Saya bacakan ibaratnya. Ini adalah kitab Nushatul Muttaqin, penulisnya ada tim. Yang pertama Mustafa Syai'in, Mustafa Hibabullah, Muhyiddin Istu, kemudian Ali Syirbati dan Muhammad Amin Lutfi. Saya bacakan ibaratnya. Idza lam takunil hijratu wajibatan min baladin islamiyyin ila baladin islamiyyin akhar, fatarku biladil islami ila biladil kufri lil istitani hubban fiha wa mujawaratan li ahliha amrun mahzur syar'an, wa huwa mimma batuliya bihi al-muslimuna fi hadha al-'asr, wa khasatan naqlu ru'usi amwalihim wa hijratan mufakkirihim. Saya terjemahkan ya. Sekiranya pindah dari satu negara Islam ke negara Islam lain sudah tidak diperlukan karena tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, maka meninggalkan negara Islam untuk pindah ke negara kafir
untuk tinggal di sana karena kita misalnya suka dengan negara tersebut dengan dalil misalnya kebebasan atau pluralisme dan lain sebagainya, ya, atau kita memang menyukai warga negaranya, namun maksud syariat itu adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Maksudnya perkara yang dilarang itu apa? Yang haram menurut syariat Islam. Dan inilah ujian terbesar umat Islam pada abad ini, kata penulis. Karena ini penulisnya kontemporer. Dan termasuk di sini adalah naflul usi amwalihim, memindahkan modal-modal mereka ke sana. Sekarang berapa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang itu di bank Swiss misalnya, di Singapura misalnya, atau investasinya di Malaysia. Anggaplah kalau Malaysia masih oke lagi, masih darul Islam gitu. Tapi kalau misalnya di Singapura atau di Swiss atau di Amerika, itu termasuk, kalau ketemu alif kitab ini termasuk perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Baik, kita selesai hadis ketiga. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang keempat. Tidak ada, kita lanjut ya hadis yang keempat. Ini hadis yang keempat ini cukup penting untuk memotivasi kita agar senantiasa istiqomah dalam beribadah. Apa pentingnya? Nanti kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Dan diriwayatkan daripada Abu Abdullah, namanya adalah Jabir bin Abdullah al-Ansari, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami sedang bersama Nabi dalam satu peperangan. Disebutkan dalam syaratnya, perang di sini adalah perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi perang di sini kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, itu adalah perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masyaman wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maut. Sesungguhnya di Madinah itu ada kaum lelaki, maksudnya ada para lelaki yang tidaklah kalian menempuh perjalanan dan tidaklah kalian mengarungi lembah, melainkan mereka pasti bersama kalian. Illa habasahumul maut, tetapi mereka tidak dapat mengikuti kalian karena mereka sedang sakit. Jadi terjemahan bebasnya begini. Wahai para sahabat, sesungguhnya di Madinah ini ada orang-orang yang kalaulah mereka sehat, mesti mereka akan ikut bersama kita dalam peperangan hari ini. Begitu. Tetapi mereka tidak dapat ikut, kenapa? Mereka sedang sakit. Wa fi riwayatin, dalam keterangan yang lain, dalam riwayat versi yang lain, illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka akan bersama kalian dalam hal pahala. Maksudnya ini, orang-orang yang disebutkan Nabi yang ada di Madinah tadi, kan kalau dalam keadaan sehat, mereka pasti ikut dalam perang Tabuk. Mereka tidak ikut karena sedang sakit. Walaupun mereka tidak ikut karena sedang sakit, pahala jihadnya itu tetap dapat. Kenapa? Niat itu. Kenapa niat? Dari mana kita tahu niat? Loh, dalam peperangan sebelumnya Nabi kenal orangnya. Kalaulah mereka sehat, mereka pasti ikut peperangan yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nah ini yang saya rekankan, yang saya muatkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan shalihan," apabila terdapat seorang hamba yang terbiasa melakukan amal saleh. Amal saleh ini apa aja? Bukan cuma yang ada di masjid doang. Ya ketika misalnya kita kerja,
niatnya mencari nafkah yang halal untuk keluarga itu juga adalah amal saleh. Gitu. Fasyawalahu anhu maradun aw safarun. Tiba-tiba dia tidak dapat beribadah karena sebab sakit atau sedang melakukan perjalanan. Dan kita kalau sudah musafir kadang-kadang ada ibadah yang tidak dapat kita lakukan. Misalnya kalau musafirnya malam, biasanya kita sholat tahajud, biasanya kita sholat witir. Nah kalau kita melakukan perjalanannya malam, ya kadang-kadang tiduran tidak. Atau biasanya kalau pagi-pagi sholat duha, kalau kita bermusafirnya pagi, ya kadang-kadang kita ketiduran juga. Begitu. Ya kalau sakit mah sudah kan begitu. Yang namanya orang sakit, gitu ya. Tetapi kata Nabi, kutiba lahu, ya, dia akan tetap dicatat baginya kasalihi ma kana ya'malu wa huwa shahihul mubin. Akan tetap dicatatkan baginya seolah-olah dia sedang beribadah sebagaimana ketika dia dalam keadaan sehat dan ketika dia tidak dalam keadaan musafir. Poinnya di sini adalah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah terbiasa melakukan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang dewasa, mau yang anak-anak, terutama nanti untuk perempuan, kalau nggak boleh kita beritahu kepada pasangan kita atau anak-anak kita, terutama perempuan yang mengalami datang bulan, kan ketika datang bulan itu tidak dapat beribadah, sholat tidak dapat, baca Quran tidak dapat, begitu. Kalau ketika dalam keadaan tidak haid, sholat itu dijadikan sebagai kebiasaan dia, maksudnya sholat sunnah, baca Quran dijadikan kebiasaan dia, maka walaupun ketika tengah haid dia tidak melakukan amalan-amalan tersebut, dia akan tetap dapat pahalanya. Ternyata tuh nggak ngapa-ngapain tapi tetap dapat pahalanya. Nah kita juga sama misalnya, na'udzubillah misalnya, kalau misalnya kita terbiasa ibadah sunnah, kita terbiasa membaca Al-Quran, tiba-tiba Allah menakdirkan kita sakit, yang sakitnya itu koma. Kalau koma kan nggak bisa ngapa-ngapain itu biasanya. Walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu tetap mendapat pahala seolah-olah kita melakukan amalan-amalan sunnah itu ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan mobil yang tidak melakukan safar atau perjalanan. Jadi mulai daripada sekarang, kalau boleh, ini menjelang Ramadan, menjelang Isra dan Mi'raj, mulakan kita untuk istiqomah dalam melakukan suatu amalan, apapun bentuknya. Mau misalnya yang paling ringan di rumah, ya nyuci piring, yang mobil yang makan, nyapu, itu kan bagian dari ibadah juga. Kalau ada niat, begitu kan teman-teman dari bahas. Kalau mobil nyapu, nyuci piring, ntar takut dimarahin lagi, takut dimarahin bini, ya udah, dapatnya itu doang kata Nabi. Wa inna malikul lillahi ma'nawa. Tapi kalau kita nyuci piring, ngepel, nyapu, tujuannya menjaga kebersihan, karena Allah suka yang bersih-bersih. Karena Nabi bilang kebersihan daripada iman, dapat pahalanya. Kalau satu saat kita tinggalin, dapat pahalanya. Semakin banyak kebiasaan kita yang baik, ya semakin banyak pahalanya. Amin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu Al-Bukhari 'an Anas radhiyallahu anhu qala, dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami baru pulang bersama Nabi daripada perang Tabuk. Ini ceritanya kurang lebih sama. Cuma kalau tadi di atas itu, Jabir bin Abdullah Ansari bilangnya kami bersama Nabi dalam perang Tabuk, riwayat Imam Muslim. Kalau ini riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik bilangnya kami baru pulang daripada perang Tabuk. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinati. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang kita tinggal di Madinah, maksudnya mereka tidak ikut perang bersama kita karena sedang sakit. Masalah kena syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Tidaklah kita menempuh perjalanan untuk melakukan peperangan kalau mereka sehat, pasti mereka akan ikut peperangan kita itu.
habis tahun uzur. Nah ini lebih umum lagi. Kali ini dalam tahun mereka tidak ikut karena sedang uzur. Uzur itu bisa sakit tadi, ataupun memang sudah, memang ada kewajiban-kewajiban lain. Seperti misalnya ada sahabat yang tidak boleh berperang oleh Nabi karena disuruh untuk mengajar. Begitu. Itu akan tetap dapat pahalanya, dapat pahala perang, dia juga dapat pahala mengajar. Baik, sudah masuk waktu Isya. Saya rasa cukup kita berhenti sampai hadis yang keempat. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Iya. Kembali ke hadis ketiga tadi. Oke, hadis yang ketiga. Tadi kan ini negara Islam yang sudah baik, sudah tenang ibadah, lari ke negara kafir. Nah kalau TKI misalnya yang luar negeri, yang ke negara-negara kayak Cuba. Baik. Pertanyaannya, tadi kan di hadis ketiga kita membahas tuh bahwasanya pandangan penulis kitab Musyatul Mutakin yang terdiri dari ulama kontemporer, tadi ada sebuah tim, kan mereka bilang kalaulah ada orang yang tinggal di negara Islam, dia pindah menuju ke negara yang kafir, tapi dia kalimatnya ada yang kepotong tadi, maksudnya yang mungkin bagaimana lagi itu dengan ketentuan, maksudnya dia pindah ke negara kafir itu lil istiqani hubban fiha, karena memang dia pingin ke sana itu. Kalau TKI, kan pertanyaan ini, bagaimana kalau TKI yang misalnya orang Indonesia itu negara Islam, maksudnya ibadahnya itu tidak dipersulit. Mereka pindah ke Jepang, mereka pindah ke Korea, misalnya Korea Selatan, yang dimana di sana itu ibadah cenderung sulit, bukan sulit, cenderung sulit. Apakah termasuk melanggar atau melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena mereka ke sana bukan semata-mata untuk tinggal, tetapi untuk bekerja mencari nafkah yang halal, itu merupakan kewajiban. Thalabul halali fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hari itu ketika kita membahas kitab video ini, kita sudah sebutkan bahwasanya mencari rezeki yang halal itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi insya Allah para TKI ataupun TKW yang mereka bekerja di Jepang, di Korea ataupun